Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Iren dengan NIM G0024137. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan laporan anatomi 1.2 pada laporan yang kedua. Seorang merasa lemas pada tangan tepatnya di digiti 1-3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang pertama, jelaskan inervasi pada muskulus di regio anterbrachii dan mamus. Yang kedua, jelaskan anatomi pada muskulus regio anterbrachium beserta kinesiologinya. Oke, jadi yang pertama, kita masuk ke regio anterbrachii terlebih dahulu. Jadi di dalam regio anterbrachii ini, kita lihat dari bagian ventral untuk fleksi manus itu khususnya kita masuk ke dalam lamina superficialisnya dulu. Kita lihat musculus yang paling superficial. Jadi di dalam superficial flex muscle-nya ini ada terdiri dari pronator teres muscle. Nah, selanjutnya ada juga flexor carpi radialis, ada palmaris longus muscle, terus ada juga flexor carpi ulnaris muscle. Nah, selanjutnya juga ada flexor digitorum superficialis muscle. Nah, ini berorigo di epicondylus medialis humeri. Dari pronator teres muscle, flexor carpi radialis muscle, palmaris longus muscle, flexor carpi ulnaris muscle, dan flexor digitorum superficialis muscle ini dia berinervasi di nervus medianus, kecuali musculus flexor carpi ulnaris ini dia diinervasi oleh ulnaris, nervus ulnaris nih. Berarti dari keempat ini itu diinervasi oleh nervus medianus, tapi kalau musculus flexor carpi ulnaris itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Oke, selanjutnya kita cek ke dalam lamina profundanya. Kalau bagian lebih dalam lagi itu ada musculus flexor digitorum profundus nih, musculus digitorum profundus, flexor digitorum profundus, dan juga ada flexor pollicis longus. Selanjutnya juga ada musculus pronator quadratus. Nah, itu tuh bagian yang profunda, lebih dalamnya lagi gitu. Nah, baik dari musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, dan musculus pronator quadratus ini dinervasi oleh nervus interosseus anterior. Dia merupakan cabang dari nervus medianus, dan nervus ulnaris untuk bagian ulnar musculus flexor digitorum profundus. Jadi musculus flexor digitorum profundus ini diinervasi oleh nervus ulnaris juga. Oke. Ini gambarnya. Nih. Selanjutnya kita masuk ke bagian dorsal. Oke, kalau tadi udah bagian ventral, sekarang tuh bagian dorsal itu untuk ekstensi manus. Nah, kita masuk ke dalam lamina superficialisnya. Oke, jadi di dalam bagian superficialis itu ada musculus brachioradialis. Ini musculus brachioradialis. Terus juga ada extensor carpi ulnaris longus muscle. Terus ada juga musculus extensor carpi radialis brevis. Terus juga ada extensor digitorum, ada juga extensor digiti minimi. Jadi kalau misalnya extensor digitorum itu untuk yang jari-jari ini, tapi kalau yang digiti minimi itu khusus yang kelingking, makanya namanya minimi. Oke. Terus juga ada musculus extensor carpi ulnaris. Ini buat yang di daerah ulnaris di sini. Terus ada juga musculus anconeus. Nah, ini berorigo di epicondylus lateralis humeri, dan semuanya ini itu diinervasi oleh nervus radialis. Oke, selanjutnya ke bagian profunda, lamina profundanya itu ada 5.
Nah, apa aja sih? Ada musculus supinator, ini musculus supinator, ada musculus extensor pollicis longus, ada musculus extensor indicis, ada juga musculus abductor pollicis longus, dan yang terakhir musculus extensor pollicis brevis. Oke. Baik musculus dari lamina superficialis dan lamina profunda itu diinervasi oleh nervus radialis. Selanjutnya ke regio manus. Nah, di regio manus ini ada terbagi menjadi musculi tenaris, musculi hypotenaris, dan musculi intermedii manus. Nah, baik, jadi di musculi tenaris ini itu yang membentuk peninggian eminentia tenaris. Nah, ada apa aja sih di dalam musculi tenaris ini? Ada yang pertama musculus abductor pollicis brevis nih. Musculus abductor pollicis brevis. Dia tuh yang ini. Jadi dia di bagian superficialnya, dan terus juga ada musculus flexor pollicis brevis yang ini. Terus juga ada musculus opponens pollicis ini, yang ini. Oke, jadi dari ketiga itu diinervasi oleh recurrens nervus medianus. Selanjutnya ada juga musculus adductor pollicis yang ini. Itu diinervasi oleh profundus nervus ulnaris. Oke, selanjutnya di musculi hypotenaris. Di musculi hypotenaris ini terbagi menjadi ada musculus palmaris brevis, terus juga ada musculus abductor digiti minimi yang ini. Nah, terus juga ada musculus flexor digiti minimi brevis, itu yang ini. Dan musculus opponens digiti minimi. Itu diinervasi oleh kalau misalnya palmaris brevis diinervasi oleh superficialis nervus ulnaris. Kalau misalnya abductor digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, musculus opponens digiti minimi itu diinervasi oleh profundus nervus ulnaris. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian musculi intermedii manusnya. Di musculi intermedii manus itu ada musculi lumbrical 1-2. Jadi yang ini itu diinervasi oleh nervus medianus. Tapi kalau misalnya musculi lumbrical 3-4, yang ini itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, selanjutnya musculus interossi palmaris 1-3. Jadi ini ada musculus interossus palmaris 1-3 yang ini. Itu diinervasi oleh nervus ulnaris, dan musculus interosseus dorsalis 1-4 itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Nih, ini ada musculus interosseus dorsalis 1 di sini. Yang 1-4. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke anatomi anterbrakii. Jadi di anatomi anterbrakii atau brachium ini ada ossa ulna. Ossa ulna ini bagian ventral. Ini kalau dilihat di bagian dorsal, dan ini adalah terbagi menjadi epiphysis proximal ulna, ada juga corpus ulna, dan ini juga ada bawahnya itu epiphysis dorsal ulna. Kita mulai dari epiphysis proximal ulna dulu. Nah, di epiphysis proximal ulna ini ada olecranon. Olecranon itu merupakan suatu tonjolan besar di sini nih. Itu yang akan menepati fossa olecrani humeri saat anterbrachium dalam posisi ekstensi.
Oke, selanjutnya ada processus coronoideus. Ini processus coronoideus itu tonjolan berbentuk segitiga yang akan menempati fossa coronoidea humeri saat antebrachiumnya fleksi ini. Terus ada juga incisura trochlearis ini ya. Oke, selanjutnya ada incisura radialis. Dia di sini, ini. Terus juga ada tonjolan tuberositas ulna. Nah, terus ada facies subcutan dan ada daerah kasar untuk melekatnya anconeus. Oke, selanjutnya kita masuk ke corpus ulna. Nah, ini tuh corpus ulna kan. Nah, corpus ulna ini terbagi menjadi 3 margo. Ada margo anterior, ada juga margo posterior, dan ada juga margo interoseus. Nah, gimana cara bedain itu? Kalau misalnya di margo anterior itu permukaannya lebih halus, tapi kalau misalnya di margo interoseus itu kayak ada kasar, lebih tajam gitu. Oke, selanjutnya corpus ulna juga terbagi menjadi 3 facies. Jadi facies anterior ini, facies medialis, sama facies posterior. Oke, selanjutnya ke epiphysis distal ulna. Epiphysis distal ulna ini jadi pada ujung distal ulna itu terdapat 2 peninggian. Kalau di sebelah lateral yang bagian lebih luar gitu, itu lebih besar dan membulat yang disebut capitulum ulna. Tonjolan ini mempunyai facies articularis yang disebut circumferentia articularis ulnae yang bersendi dengan incisura ulnaris radialis. Terus kalau misalnya yang di bagian medialnya itu lebih menyempit dan lebih menonjol yang disebut dengan processus styloideus nih. Processus styloideus. Ini perlekatan untuk diskus articularis. Selanjutnya ke radii. Kalau tadi kita udah bahas yang ossa ulna, sekarang yang ossa radii atau radiolis. Jadi di situ ada caput radii. Di bagian ini kita melihat dari bagian ventral, dari bagian dorsal, dan dari ini secara keseluruhannya ya. Terus kita lihat dulu dari epiphysis proximal radii. Di epiphysis proximal radii ini ada caput radii. Oke, jadi ada caput radii, capitulum itu kayak kepala, terus ada juga leher itu kolum, terus juga ada ini juga terlihat linea obliqua kayak garis menyilang gitu, dan ada tonjolan yang namanya tuberositas radii. Selanjutnya kita masuk ke kalau di dalam korpus radii itu ada tuberositas radii tadi ini. Itu sebenarnya bagian korpus radii yang merupakan tempat insersio dari musculus biceps brachii. Nah, terus kita masuk ke dalam bagian epiphysis distal radii. Di epiphysis distal radii itu bangunan pentingnya ada incisura ulnaris ini. Terus ada tuberculum dorsal. Terus ada di sini tuh ada facies ya, kayak cekungan gitu. Facies articularis carpi dengan tulang scapoideum. Kalau ini facies articularis carpi dengan tulang lunatum. Nah, ini yang tadi yang processus styloideus radii. Oke, selanjutnya kinesiologinya itu kalau di itu ada namanya pronasi dan supinasi. Supinasi itu kayak gini, kayak telapak tangan itu menghadap ke atas. Kalau misalnya pronasi, telapak tangan menghadap ke bawah. Dimana pada saat supinasi itu radius dan ulnanya itu paralel, sejajar. Sedangkan kalau misalnya pas pronasi itu radiusnya itu berputar ke arah ulna. Tuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.